Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenankanlah, saya Dr. Amin Awal Amaruddin, SSY MSI, dosen program studi ekonomi syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang dengan nomor NIDN 0716038201. Mohon izin menyampaikan video pembelajaran sebagai pernyataan sertifikasi dosen tahun 2026. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah Fikih Muamalah Kontemporer. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan model DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, yakni penjelasan materi kuliah. Interaction adalah model interaksi dengan mahasiswa saat delivery materi, dan assessment adalah pengukuran kinerja mahasiswa secara objektif. Adapun urutan pemaparan materi pada video ini adalah yang pertama deskripsi mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, yang kedua capaian program studi mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, yang ketiga capaian pembelajaran mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, dan yang keenam adalah sistem penilaian. Fikih Muamalah Kontemporer adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer merupakan mata kuliah yang membahas bagaimana penerapan transaksi keuangan dari perspektif kajian fikih muamalah, baik yang bersifat klasik seperti jual beli maupun yang bersifat kontemporer seperti akad-akad pada lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Pembahasan mata kuliah ini yaitu seperti konsep fikih akad, akad-akad transaksi muamalah non-profit oriented seperti zakat, infak, dan sedekah serta wakaf, maupun transaksi muamalah profit oriented seperti baik jual beli, murabahah, mudharabah, musyarakah, salam istisna, dan lain sebagainya. Adapun capaian program studi mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer adalah menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya sendiri. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar fikih muamalah kontemporer. Mahasiswa mampu mempraktikkan fikih muamalah kontemporer dalam beberapa transaksi keuangan syariah. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori-teori fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan muamalah di masyarakat umum. Sedangkan capaian pembelajaran fikih muamalah kontemporer adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep fikih muamalah kontemporer secara bertanggung jawab. Mahasiswa mampu menerapkan konsep fikih muamalah kontemporer dalam kehidupannya. Mahasiswa mampu menganalisis konsep fikih muamalah kontemporer, dan mahasiswa mampu mengkreasikan hasil wawancara atau observasi bidang fikih muamalah kontemporer. Terkait materi yang akan disampaikan pada video ini, yakni yang pertama pengertian al-buyu al-muharramah atau jual beli yang dilarang, tujuan memahaminya, dasar hukumnya, implementasinya di masyarakat seperti apa, syarat rukunnya, ragam jenis al-buyu al-muharramah, serta problematika pada al-buyu al-muharramah serta solusinya. Untuk metode pengajaran, saya menggunakan metode ceramah, yakni presentasi materi melalui PowerPoint kepada mahasiswa. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran Study-Centered Learning, yaitu pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa, serta metode problem case-based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau kasus yang real untuk mengajak mahasiswa selalu berpikir kritis, terampil dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sedangkan urutan perkuliahan pada video ini adalah pembukaan, salam, doa, absen, serta review pada materi sebelumnya, kemudian delivery materi, tanya jawab terkait materi, kuis, diskusi problem-based learning yang membahas kasus muamalah dan mencari solusinya, serta penutup yakni kesimpulan, tugas untuk minggu depan, dan doa. Untuk bobot penilaian, partisipasi aktif mahasiswa serta sikapnya 10%, tugas mandiri dan yang struktur 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Selanjutnya, mohon izinkan saya untuk menyampaikan cuplikan video perkuliahan Fikih Muamalah Kontemporer pada minggu ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apa kabar rekan-rekan mahasiswaku semuanya? Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan agar lebih berkah, marilah kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, saya absen dulu sebelum masuk ke materinya. Muhammad Afif Amrullah. Bagus. Farah Salsabila. Ada? Oke, baik. Ahmad Farhan Fanani. Ya, keren. Windy Putri. Siap. Faradila Safaul Jannah. Oke. Lutfi Arisha. Barakallahu fiik. Jihan Abida. Syukran, jazakumullah khairan. Hari ini mata kuliah kita apa? Fikih Muamalah Kontemporer. Mata kuliah ini diberikan di semester 2. Ini adalah mata kuliah inti, mata kuliah utama dari prodi Ekonomi Syariah UNH. Oleh karena itu kalian harus menguasainya. Kalau kalian menguasainya berarti sebagian besar masalah ekonomi syariah sudah kalian kuasai. Tema yang akan diberikan pada hari ini apa? Bisa baca? Al-Buyu' Al-Muharramah. Apa artinya? Jual beli ya, karena tidak semua jual beli itu diperbolehkan. Kita harus tahu rambu-rambunya supaya tidak melanggar aturan Gusti Allah, supaya bisnis kita, dagang kita nantinya bisa menjadi barokah, maslahat dan manfaat. Oleh karena itu, agar kalian memahami dengan baik, perhatikanlah baik-baik. Setelah ini nanti akan ada tanya jawab, akan ada diskusi, akan ada kuis dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Semangat. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu akan lebih bagus jika kita mereview mata kuliah atau pembelajaran yang telah kita lakukan minggu lalu agar kita lihat perubahan. Baik, Pak gimana? Dilipat. Jadi pendidikannya kita akan berpergian, kita sambil dan kita menitipkan barang kita ke kita. Dan sembilan ketika kita pergian kita tidak kepada tetangga, nanti ketika kembali di barang tidak ambil. Boleh nggak ambil apa keuntungan situ? Bayarnya sekian, boleh? Boleh ya? Silakan, Pak. Oke, ya parkiran harusnya bayar, kalau nggak bayar kayak kasihan dia. Oke, yang kontemporer gimana? Kontemporer sebenarnya kita menabung itu. Menabung di bank, gimana ya? Kita menaruh bank dengan akad wanita, akad yang lain. Nanti nasabahnya berlaku sebagai wajib, banknya sebagai mustaudah, sedangkan uangnya di bank itulah yang namanya wajib. Oke, tepuk tangan. Itu kembali itu adalah Pak Putri. Apa yang dipahami dari pelajaran yang sudah disampaikan aku? Oke, salah satu aja yang kita lebih dipahami apa? Oke. Ya. Jaminan masih depan atau memberikan ini? Oke, menitipkan cincin sebagai jaminan kalau nanti terjadi tidak bisa kembalikan cincin itu bisa dilakukan untuk membayar. Oke, terus? Dikembalikan, tapi mestinya waktunya dibatasi kan? Ya, oke. Maka sampai sebagai peminjam uang namanya apa? Rahim atau rahim? Rahim ya, oke. Kalau yang dijamin rahim. Kalau izinnya sebagai jaminannya namanya gadian atau bakarannya margur. Oke. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Judulnya apa? Al-Buyu' Al-Muharramah. Artinya
transaksi jual beli yang dilarang. Oke. Jadi ada perdagangan yang memang diperbolehkan, ada yang dilarang. Apa sebabnya dilarang kira-kira? Ya, karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya apa tadi? Ada ketidakjelasan dorong, ada riba, ada unsur apa lagi? Dorong, mafsadat, ya, sesuatu yang merugikan atau membahayakan orang lain, merugikan orang lain. Apa lagi? Maisir, atau maisir itu apa? Gambling, judi ya. Kalau orang bisa spekulasi bisa. Kalau manipulasi itu masuk ke mana? Orang juga ya. Oke. Lalu satu lagi karena apa? Unsur kezaliman ya. Kenapa orang harus berdagang? Kira-kira apa? Motifnya apa nih berdagang? Ada yang orang saja dagang? Baik mereka dagang. Kenapa ayah ibu kita dagang? Karena iya, ternyata profesi. Atau boleh dulu? Apakah ada manfaat lain dan tujuan lain dari dagang? Satu, ayo bersama kira-kira. Selain memenuhi kebutuhan, bisa menolong orang lain yang membutuhkan barang tertentu. Saya butuh baju, kamu tolong. Kamu jual baju, kamu butuh mobil, saya jual mobil. Saya bisa, kamu bisa tolong saya dan saya bisa tolong kamu. Begitu, oke. Lalu dari transaksi atau apa hubungan muamalah itu, kalau saling ikhlas, saling itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan maslahatan dalam bentuk saling bersaudara, saling bersatu. Tetapi kalau dalam perdagangan itu ada unsur riba, gharar, maisir, zaliman, mafsadat, itu berpotensi untuk menimbulkan apa? Permusuhan, crash, konflik, perselisihan atau permusuhan di lain. Nah, yang mana awalnya sahabat jadi bermusuhan, yang awalnya saudara menjadi perlawanan begitu ya. Apakah dagang sebuah bisnis yang bagus? Ya, karena kaki berkata, lalu baru kata matisnya bilang dari 10 pintu lebih itu berasal dari dagang. Kok bisa seperti itu? Karena dagang nggak butuh S1, S2, S3 itu. Orang tua kita kan cuma lulus KTT, KTSP, tapi dagang kamu akhirnya sukses juga. Betul ya? Agar lugar secara bahasa adalah kau bagus ini bisa ini. Kau barang kopi nikah atau tidak apa ini? Saling menerima ya, kopi itu kan riba ya. Kau barang itu saling terima. Ya saling menerima sesuatu dengan sesuatu, bisa barang dengan barang, bisa barang dengan uang atau uang dengan uang. Sedangkan istilah para ulama anal bai' anu aqdun mu'amalatun maliyah yu'addi ila bi'ainin aw manfa'atin wahdaha tabi. Itu sebuah akad, itu pakatan, sebuah kontrak ya yang bersifat kata, ada kata di situ dan sepakat itu yang menyebabkan kepemilikan atas sebuah benda ya, sebuah benda atau sebuah manfaat yang diperbolehkan. Nah ini kata kuncinya yang diperbolehkan, karena ada yang tidak diperbolehkan dan bersifat selamanya. Selama dia masih mau memilikinya, kalau mau dijual berarti nanti sudah menjadi milik orang lain yang bersifat selamanya juga. Oke, selanjutnya tadi kita sudah hitung sebab-sebab dikarenakan karena apa? Ada darar, bahaya, kerugian, ya. Nah, sebab yang akan merugikan, riba, maisir, darar dan zaliman. Ini contohnya. Jelaskan apa itu? Pakai beli, hidden, bintang, orang tua, belum mau esok, takut apa-apa. Sama-sama profesional sama ini. Enggak, saya hanya lihat saja. Karena di Mekah sih boleh dijual. Loh kok bisa nggak? Itu kan haram. Ya, kalau di Mekah suka dagangan harus free alkohol. Ini kan, guys, yang kasbuk dan lain sebagainya. Kalau di Mekah itu non alkohol. Bisa menonton dengan sistem kredit, tapi ada bunganya. Ya, 20% kerasulan, terus dendanya kalau telat bayar, tapi itu juga riba. Tapi kalau dicicil harga motor ini 30 juta, kalau dicicil saya minta tambahan lagi keuntungan menjadi 40 juta. Tapi
tidak pakai sistem bunga langsung dibagi ke jumlah bulan 3 tahun dan 36 bulan, maka itu tidak masalah ya. Oke. Maka biar tidak terjadi riba, jangan langsung ditukarnya. Jangan bagus dengan jagung jelek atau beras bagus dengan beras jelek atau beras dengan jagung jangan. Tetapi dijual dulu yang kita miliki apa, beras yang bagus mama atau beras yang jelek. Kalau memang dapat beras yang bagus, dijual dulu beras yang jelek berapa. Nah nanti di uangnya diberikan dengan beras yang baik. Itu namanya sudah tidak menjadi riba lagi. Jual impor bekas ya, sepatu bekas, pakaian bekas itu kan biasanya bal-balan atau gal-galan untuk orang besar. Itu beli, ya isinya berapa, apapun isinya harus diterima. Nah itu kan kadang untung, kadang rugi. Begitu. Iya, ya, maka terjadilah transaksi itu namanya pulang masa ya. Jadi jual beli dengan nyebut akan mengecek isinya. Oke. Nah ini juga termasuk jual beli dengan melempar itu. Sama janji ya, janji itu kamu beli tanah, kamu beli tanah saya berapa? 1 juta. Oke, kamu lempar. Pakai tracking sejauh kamu melempar, sejauh disitulah ukuran tanah yang bisa kamu dapatkan. Nah itu kan untung-untungan lah. Kalau kasih dapatnya 5 meter, rugi ya, rugi. Kalau dapatnya banyak, ya untung dia, gitu ya. Itu namanya buy on pasar. Atau ijol, tahu ijol ya, nebas mangga, nebas rambutan, di kamu itu masih biasa ya, yang belum matang tapi dipaksa untuk dijual harganya segini kan nggak di kilo. Nah, padahal masih hijau, belum layak, bisa jadi rugi pembelinya, bisa jadi rugi penjualnya. Yang mau bertanya? Oke, silakan, Mas Abi. Tadi ada bilang apa itu Ya. ini buat iqbal. Nah, Itu menjual sesuatu yang tidak lucu. tidak boleh Bagaimana dengan seseorang yang menjual ani untuk dan motor. Oke, yang pertama, memang angin tidak kelihatan, tetapi ada tekanannya, ada ukurannya, betul? Kalian pompa, itu kan tidak boleh asal pompa, ya. Kalau bapak karena jatuh kok kalian kepala sampai 40-50 bisa berdos itu. Ya, artinya ada ukuran, bisa ditakin, bisa ditukur. Mama mau kasih bayar yang ban depan ini lebih sedikit, angin yang dikeluarkan hidrogen, mama maka bayarnya 3.000, ban belakang lebih banyak, hidrogen yang dikeluarkan bayarnya 5.000, boleh nggak naik? Walaupun tidak kelihatan, tapi bisa diukur dan itu ada manfaatnya. Lalu yang kedua tentang anjing yang ada sebuah hadis yang jelasnya Rasulullah melarang menjual anjing. Namun apakah hadis ini sifatnya mutlak atau tidak? Kita lihat dulu ilahnya. Penyebabnya apa? Kalau orang beli anjing cuma untuk senang-senang beli taraan, itu banyak masalahnya. Ya air minumnya lagi, saya belum nanti masalah yang lain beberapa gigi dan sebagainya. Tapi kalau tujuan untuk keamanan ya, seperti kepolisian, untuk kejar maling ya, untuk mencari di mana ada narkobanya ya, untuk melacak, hewan tertentu seperti itu ya, untuk melatih tentang kasat militer diperbolehkan. Baik, silakan pertanyaannya dua, silakan gimana pertanyaannya? Ibadah agama lain kita dilarang lah. Ya. Di Jombang dan Mojokerto itu ada beberapa pengrajinnya yang membuat patung untuk kebutuhan hidup mereka. Ya, karena terpaksa ya kebutuhan hidup ada keahlian yang lain. Oke, terus. Mereka itu tidak tahu sebenarnya. Dan mereka tidak tahu betul. Oke. Bapak, bagaimana solusi agar mereka keluar dari sarang dari masalah yang haram? Baik, yang pertama gini. Dalam hadis dijelaskan Rufi al-Qalam an-Salasi. Ya, ada 3 hal yang menjadi dimaklumi. Apa saja? 1, orang yang tidak tahu sampai dia mengerti. Ya, maka kepada orang ini hendaknya diberitahu, diedukasi, ya, dikasih ilmunya seperti apa. Kalau itu memang tentang kalian, saudara kalian, ya carilah waktu yang pas, lalu ngobrol lah, ya. Apakah tidak ingin ganti profesi atau yang lain termasuk nyaman dengan sini sehingga sampai nanti bisa menjelaskan masuk. Jangan langsung Pak ini Allah tahu hukumnya, ini nggak boleh, ini menawarkan cerita salon itu dengan rapat kondisinya, jangan lebih itu, pakai cara yang bijak ya. Oke, yang kedua orang yang lupa sampai dia
Ingat, yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh itu dimaklumi. Ya. Namun demikian, memang pekerjaan dari suatu yang diharapkan kan menjadi tidak mudah. Supaya terlepas dari itu, yang kita kasih pengertian, kalian adalah orang yang punya otoritas ya, tetangganya, saudaranya, bapak, bisa dikasih gambaran pekerjaan lain yang bisa lebih sesuai dan tidak harus saat itu juga secara bertahap atau tadi pastinya, sehingga nanti dia ternyata sedikit demi sedikit bisa berhenti dari profesi itu dan beralih ke profesi yang lebih aman. Memang tidak mudah, tetapi itu butuh proses dan sabar. Kalau sabar, ya insya Allah akan berhasil. Dikasih keyakinan bahwa insya Allah sudah mengatakan rezeki seorang sama, mau diambil pakai jalan yang halal, mau jalan yang haram sama. Nilainya tidak akan jauh berbeda. Maka tinggal kita mau memilih yang mana, mau cara yang baik atau cara yang tidak. Oke, terima kasih untuk sesi tanya jawab. Sekian cukup ya. Kita akan sesi berikutnya, yaitu kuis. Ya, siapa yang mau kuis? Silakan. Sambil makan kita udah tutup, Pak. Masuk ya, Pak ya. Sambil makan. Silakan. Nggak usah takut ya. Insya Allah bisa. Oke, jalan dengan tinggi dengan saya sebelah sana. Oke, tekan kuisnya. Ini sifatnya from to yang baik. Ungkapan atau usaha dari pemilik maupun pembeli untuk menunjukkan sering sekali rela dalam transaksi keuangan dinamakan apa kan? Ya, apa? Kita lihat gambarnya, betul? Silakan Mas. Untuk soal yang kedua yaitu menjual dana daging babi aman dilarang syariah karena dengan alasan apa? Itu karena dagingnya yang haram. Oke, tepuk tangan. Satu besok ini Ya rahasia Pak. serang ya. Serang kan sana. Silakan Mas. Kalau dapat lihat. Sekarang mau ngalahin saya, namanya belajar nih, ya. Oke, salam kenal. Belajar dan jawab langsung. Baik. Agar diperbolehkan dan menjadi hal pertukaran produksi jagung yang berbeda dengan berat yang sama atau berbeda adalah dalam menjualnya dulu baru setelah mendapatkan uangnya dapat diberikan jenis jagung yang diinginkan. Sekalian seperti ini dalam fikih dinamakan Apa ini? Illah. Betul? Iya, kamu karena sampai pada akhir sesi setelah presentasi dan diskusi dan mengerjakan kuis yang seru tadi ya, kita harus peduli dengan kondisi di masyarakat ya. Kita harus tahu masalah apa yang terjadi di mereka dan kita mencoba kreatif ya, mengembangkan daya kritikal kita, berpikir kritis kita dengan mencoba menganalisis sebuah kasus. Ada kasus seperti ini, kira-kira penjabarannya gimana, solusinya gimana. Tidak hanya mengandalkan pendapat pribadi, tapi kalian harus disadarkan kepada pendapat-pendapat ulama yang sudah ahli bidang itu ya. Silakan kalian diskusi dalam 10-15 menit. Setelah ini kalian paparkan hasilnya temuan kalian seperti apa. Yang pertama, barang dan harga harus disepakati dan tempat yang ditentukan harus juga disepakati juga. Yang kedua, spesifikasi barang juga harus diketahui kedua belah pihak. Kemudian ijab kabul dilakukan saat barang sudah sampai. Kemudian pembeli berhak melanjutkan atau membatalkan apa barang yang ingin dia beli. Kan misalkan barangnya ada kecacatan, itu bisa dikembalikan, tapi harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian pembeli berhak memilih dari dua opsi tersebut, ingin melanjutkan ataupun ingin membatalkan. Gitu Pak. Oke. COD tanpa hak ikhtiar itu sangat beresiko. Apa itu hak ikhtiar? Yaitu hak yang diberikan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan. Sehingga di sini perlunya hak yang diberikan kepada
pembeli, apakah dia akan melanjutkan atau membatalkan transaksi. Tentunya konsekuensinya penjual juga harus terima. Apakah kalau dikembalikan dia tidak sesuai, supaya tidak sering dikembalikan ya barangnya harus sesuai kan begitu ya. Untuk studi kasus yang nomor 3 itu jual beli kripto, dari kalau kami sudah sedikit mendeskripsikannya. Bagaimana pendapat ulama tentang kripto tersebut? Nah, di sini yang kami ambil dari berbagai macam literasi, di sini ada beberapa pendapat ulama yang juga sudah dirumuskan oleh desa ini. Di situ kripto itu ada 2 pendapat. Yang pertama, jika kripto tersebut dijadikan sebagai mata uang, nah itu ada 2 unsur yang tidak diperbolehkan. Pertama mungkin ada gharar atau ketidakberatan di situ. Di sini di Indonesia mata uang kripto belum disahkan, makanya itu terjadi adanya gharar atau kemadharatan. Kripto itu jika dijadikan sebagai komoditas atau aset digital. Nah, di sini tidak sah karena tidak memenuhi syarat sil'ah atau sebagai komoditas tersebut. Di situ itu tidak ada fisik yang bisa dikasihkan pada diserahkan pada pembeli, dan juga tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Juga termasuk ada gharar juga. Karena apa? Volatilitas atau harga naik turun itu terlalu tinggi dan sangat menjual. Contoh, bahkan mungkin bisa kok rendah, itu bisa sampai 0. Kalau tinggi bisa sampai miliaran. Nah itu juga termasuk ghararnya di situ. Lebih cenderung yang sepakat itu boleh, atau menurut saya ini berisiko berbahaya karena begini jadi tidak boleh. Mungkin yang kami ambil sendiri lebih baik dihindari karena itu sangat sulit sekali untuk melakukan transaksi tersebut. Karena apa? Karena untuk menjadikan satu-satunya jalan untuk boleh itu adalah kripto tersebut dijadikan sebagai komoditas. Nah, untuk menjadikan komoditas tidak bisa dan itu sangat sulit. Untuk memenuhi syaratnya sangat sulit ya. Di antara 5 syarat itu masih ada gharar, terus tidak ada wujudnya, tidak bisa dipindahkan fisiknya, sama tetap lagi apa? Ada qimar. Qimar apa? Qimar tahu kalian qimar? Iya, ada gambling-nya, ada gambling atau spekulasi ya. Nasrul bil mu'amalat ribaha atau ibada dalilun ala tahribi. Semua transaksi boleh ya, aslinya itu boleh asalkan tidak ada petunjuk yang mengarah kepada tidak diperbolehkan transaksi itu. Apa petunjuknya? Yaitu adanya maisir atau tidak, ada gharar atau tidak, ada riba atau tidak, ada dharar, mafsadah, bahaya, kerugian yang mengancam masyarakat atau pembelinya atau tidak, ada kezaliman atau tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita pada akhir sesi perkuliahan hari ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah ada perjualan atau jual beli yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Sebab dilarangnya ada apa saja? 1, karena adanya riba. 2, karena ada gharar. 3, karena maisir. 4, karena gharar. 5, karena kezaliman. Hal-hal inilah yang akan menjadikan orang-orang yang terlibat dalam jual beli menjadi rugi. Agar tidak menjadi rugi yang lebih berkah, maka kita harus mengikuti aturan-aturan syariah. Oke, itu kesimpulannya. Selanjutnya, berhubung minggu depan kalian melakukan ujian akhir semester, jangan lupa persiapan dengan baik. Sudah belajar semuanya? Oke, jangan lupa diingat kembali, dibuka lagi materi-materi sebelumnya. Jangan lupa pula tugas kalian. Apa tugasnya? Mengumpulkan ya, membuat tabel akad-akad syariah ya, baik bank maupun non bank sejumlah 25 dalam kertas folio bergaris. Jangan lupakan itu, karena itu menjadi syarat ujian akhir semester. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kalian. Demikianlah cuplikan video pelaksanaan pembelajaran fikih muamalah kontemporer di semester 2 program studi ekonomi syariah Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Semoga memberikan manfaat dan menginspirasi serta memberikan gambaran
mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran fikih muamalah kontemporer di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.